Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang gelombang partikel. Ya. Nah, nanti kita akan membahas sub-pokok bahasan dualisme gelombang ya. Nah, nanti di sini ada pembahasan tentang teori cahaya dari Albert Einstein ya, atau lengkapnya adalah fotolistrik. Untuk selanjutnya, perhatikan uraian dari pokok bahasan ini. Oke, nah di sini ada tabung katoda ya. Nah di sini kutub eh, katoda, kemudian ini anoda atau ini kation atau dan ini anion. Nah, di sini baterai atau GGL, gaya gerak listrik, kemudian ini ampere meter. Nah, ampere meter itu fungsinya untuk melihat apa ada elektron atau apakah ada arus listrik nih ketika ini disinari cahaya. Untuk selanjutnya teori dari dualisme ini eh, akan menghasilkan suatu konsep baru yang ditemukan atau yang diteliti oleh Albert Einstein. Uh, Dia meneliti tentang cahaya selain terkenal dengan teori relativistiknya atau relativitasnya, dia juga sangat berperan dan sangat berjasa di bidang penelitian efek fotolistrik atau apa namanya membuktikan bahwa cahaya itu bersifat apa artinya dia meneliti melalui efek fotolistrik. Nah, ini alatnya adalah tabung katoda, baterai, kemudian ampere meter ya. Oke, lanjut. Nah, teori dasar yang menunjang penelitian Einstein yaitu teori kuantum dari Max Planck ya, Max Planck ya. Atau disebut juga di sini ada teorinya bahwa cahaya terdiri atas paket-paket kecil yang disebut kuanta. Nah, kuanta yang bergerak dengan kecepatan cahaya disebut kuantum atau foton cahaya. Oke, ini dasar-dasar penelitian Einstein ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian yang kedua itu teori dasarnya diambil dari teori cahaya yang dikemukakan oleh Young dan Fresnel. Ya, menurut Young dan Fresnel bahwa cahaya itu yang pertama dapat berinterferensi dan yang kedua dapat berdifraksi atau didifraksi. Nah, interferensi itu berarti perpaduan dua gelombang atau lebih di suatu tempat pada waktu yang bersamaan. Sedangkan difraksi ada proses terjadinya gelombang baru setelah cahaya melewati celah sempit, ya. Bisa celah sempit, bisa kisi. Kisi itu berarti banyak celah tapi kecil-kecil ya, mikroskopisnya. Oke. Nah, sekarang berdasarkan teori dari Max Planck dengan Young kemudian Fresnel, ya, Einstein melakukan eksperimen untuk memberikan cahaya itu apa? Cahaya itu bagaimana? Oke. Lanjut. Ya. Ya. Nah, ini teori cahaya dari Albert Einstein begini. Nah, satu, apa cahaya itu sebagai gelombang? Nah, dia ada pertanyaan peneliti nih. Cahaya itu sebagai gelombang atau bukan? Nah, oke. Yang kedua, cahaya sebagai materi atau bersifat partikel atau materi gitu. Itu yang kedua. Nah, kemudian Einstein membuktikannya dengan efek fotolistrik. Ya. Nah, efek fotolistrik ini adalah yang seperti ini. Perhatikan jawabannya atau perhatikan uraiannya. Nah, ini saya menjelaskan di sini, ya. Nah, misalkan ini tabung katoda ya, tabung katoda. Bentar. Nah, yang ini tabung katoda. Nah, ini kutubnya kutub negatif. Jadi negatif itu sumber negatif, sumber elektron. Nah, sumber elektron itu apa? Misalkan kita ambil golongan 3A ya, golongan 3A. Misalkan aluminium ya, diantaranya. Kemudian kayak Cu gitu ya, barium seperti itu ya. Nah, itu sumber-sumber elektron. Nah, kemudian cahaya ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk
menyinari katoda ini. Ya, ini ruang hampa nih. Ini hampa. Ya, ruang hampa. Jadi tidak 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 ada partikel-partikel lain ya. Gitu. Nah, kemudian ketika cahaya disinarkan atau dijatuhkan pada logam ini, nah maka nanti logam ini akan menerima energi cahaya berapa? Nah, energi cahaya yang diterima oleh logam ini ya itu akan disebar ke atau akan diterima oleh elektron-elektronnya ada yang paling luar ya. Nah, dari sini kita ambil ilustrasinya seperti ini. Contoh ya, ini misalkan aluminium. Aluminium nomor atomnya 13 ya. Nah, atau misalkan Cu ya, lihat nomor atomnya berapa. Nah, yang penting begini, kita ambil yang paling mudah dulu. Kalau dikonfigurasi, kalau diuraikan ini, jadi nanti di sini ada 1S2, 2S2, 2P6. Ini kan berarti baru 10 ya. 2P6. Kemudian masuk lagi ke 3S1, 3S2 ya. Kemudian di sini ada 3P. Nah, ini baru berapa? Baru 10. Nah, sedangkan di 13 ini berarti ada 1 ya. Nah, dah. Sedangkan SP, SPD, nah di kulit subkulit D itu elektronnya 0. Tidak ada elektron di kulit D. Nah, misalkan bayangkan ini. Bayangkan ini posisinya, ini kita ambil yang ini. Yang ini berarti 3, 3P, 1 ya. Kemudian yang ini 0 ya. Berarti di sini ada elektron 1 buah. Bayangkan ini aja. Nah, ini tidak usah dilihat ke dalam. Ya. Nah, sedangkan di sini kosong. Ya, kosong. Nah, ketika elektron tadi atau atom ini, atom di katoda itu menerima energi, ya, menerima energi sebesar E sama dengan Hf, ya, atau E sama dengan Hc per lambda, maka nanti energi ini akan digunakan oleh atom ini, ya, dan maksimal diserap oleh elektron-elektron yang ada di kulit atom tersebut ya, atau di atom aluminium. Nah, ya, setelah itu elektron yang paling luar adalah elektron yang menerima energi paling banyak. Nah, maka nanti elektron ini akan punya energi sebesar E. Ya. Nah, energi ini digunakan untuk melepaskan diri dari ikatan inti atom ya. Nah, energinya digunakan ya antara lain digunakan untuk melepaskan diri dari ikatan inti atom. Nah, besarnya kita sebut E0. Nah, atau W, fungsi kerja disebut. Jadi energi yang digunakan untuk eksitasi. Nah, kemudian setelah melepaskan diri, maka elektron akan keluar dan bergerak dengan kecepatan tertentu ya. Gitu. Nah, kalau di sini ada kecepatan, maka di sini ada energi kinetik. Jadi kalau diambil secara global, ketika katoda disinari cahaya, ya, cahayanya bebas dulu nih, bergantung nanti katodanya terbuat dari apa atau dari bahan apa, dari atom apa ya. Nah, nanti energinya digunakan oleh elektron paling luar untuk melepaskan diri dan untuk bergerak menuju anoda. Nah, jadi nanti di sini kalau saya gemarkan ya kayak gini ya. Nah, dah. Nah, ini dibahas di listrik statik ya, listrik statik. Nah, beda potensialnya di sini. Misalkan ini V1, yang ini V2. Nah, setelah dikenai cahaya, maka elektron akan bergerak ke arah kanan menuju negatif ya. Positif, sorry, positif. Ini negatif. Nah, akibatnya nanti ampere meter ini akan bergerak. Akibat apa? Akibat ada aliran muatan. Ya, nanti bergerak dengan kecepatan V. Atau energi kinetiknya EK. Nah, oke. Energi yang pertama atau energi totalnya boleh dikatakan begini. Energi dari cahaya digunakan untuk usaha melepaskan diri dan
untuk bergerak dengan energi kinetik. Nah, atau begini, energi yang diterima oleh katoda atau suatu atom ya digunakan untuk melepaskan diri atau di sini fungsi kerja atau work function ya. Kemudian digunakan untuk bergerak atau energi kinetik ya. Nah, ini rumus dari dualisme atau rumus dari fotolistrik yang dikemukakan oleh Einstein itu. Nah, sekarang hubungannya apa dengan ini? Nah, ketika katoda disinari cahaya, maka elektron akan keluar. Nah, elektron yang keluar itu disebut fotoelektron ya. Nah, ini disebut fotoelektron. Nah, kenapa disebut fotoelektron? Nah, ini asalnya dari foton. Elektron ya elektron biasa, cuman dikeluarkan oleh foton. Nah, akibat apa? Akibat tumbukan. Nah, ingat bahwa cahaya itu terdiri atas paket-paket kecil yang disebut kuantum. Jadi kuantum itu bersifat materi, walaupun tidak bermassa, gitu ya. Oke? Nah, jadi cahaya sebagai gelombang, iya, emang cahaya itu berupa gelombang. Kenapa? Karena cahaya dibuktikan oleh eh, percobaan Young dan percobaan Fresnel. Ya. Kemudian dibuktikan lagi oleh Huygens bahwa cahaya itu berupa gelombang elektromagnetik. Ya. Jadi nanti cahaya itu gelombang. Ya. Maka dia punya panjang gelombang. Nah, panjang gelombangnya berapa? Panjang gelombangnya sama dengan lambda. Ya. Lambda C kali T periode atau lambda sama dengan C per F. Ini khusus untuk panjang gelombang cahaya. Jadi nanti cahaya sebagai gelombang iya karena dia punya panjang gelombang. Nah, sekarang cahaya dapat bersifat partikel? Iya. Kenapa? Kenapa disebut bersifat partikel? Karena pada saat cahaya dijatuhkan ke katoda, maka foton ini boleh digambarkan seperti ini. Foton, ya, foton, taruh saja partikel tapi tidak bermassa, M-nya sama dengan 0 ya. Nanti menumbuk elektron yang ada di kulit terluar misalkan. Oke, akibat adanya tumbukan, maka elektron akan memiliki energi sebesar E, ya. Ya. Nanti diuraikan jadi ini. Gitu ya. Nah, berarti nanti berdasarkan teori ini, maka Einstein mengemukakan bahwa cahaya dapat bersifat gelombang, ya. Kemudian cahaya dapat bersifat partikel. Nah, itulah yang disebut dualisme gelombang. Jadi dualisme gelombang adalah menurut Einstein adalah cahaya dapat bersifat gelombang dengan panjang gelombang ini, ya. Kemudian cahaya dapat bersifat partikel. Nah, dibuktikan dengan elektron yang keluar dari sini. Itu berarti melewati tumbukan. Jadi, nah, gejalanya bersifat partikel itu berarti elektron ditumbuk oleh foton. Nah, atau transfer energinya berupa atau melewati tumbukan. Ya, impact. Ya, oke, itu. Nah, oke. Untuk selanjutnya, E-nya. Keterangan ya. E, saya hapus lagi nih, terlalu jelek nih kelihatannya. Ya, keterangan nanti di sini ini acak-acakan, nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa mengerti ya. Nah, ini nanti keterangan dari sini nih bahwa E itu sama dengan energi cahaya. Energi cahaya. Nanti cahayanya beda-beda. Ya. Kemudian W fungsi kerja. Ya. Ini boleh ditulis HF0. Kalau ini HF saja. Ya. Kemudian energi kinetik itu energi yang dimiliki elektron. Ya. Itu besarnya setengah M V kuadratnya. Ingat tuh. M-nya massa elektron. Nah, nanti rumus ini bisa diganti menjadi HF dan HF0 ditambah energi kinetik atau setengah mv kuadrat. Nah, sekarang syarat dari efek fotolistrik atau terjadinya efek fotolistrik ini harus memenuhi. Nah, yang pertama ya, syarat fotolistrik ya. Yang pertama
itu frekuensi yang diterima oleh elektron ini frekuensinya lebih besar atau sama dengan frekuensi ambang, ya. Kemudian panjang gelombangnya itu kurang dari sama dengan panjang gelombang ambang, gitu. Nah, jadi nanti ada ketentuan. Tidak semua logam disinari cahaya akan mengeluarkan elektron atau akan terjadi fotolistrik. Itu bergantung logamnya dan juga bergantung pada frekuensi cahaya yang dijatuhkan atau disinarkan ke katoda. Gitu ya. Oke, itu yang terkenal dari Einstein adalah yang pertama relativitas, yang kedua efek fotolistrik, ya. Sehingga nanti di sini ada solar cell. Ya. Solar cell digunakan oleh daerah-daerah atau negara-negara yang bersuhu panas. Ya. Biasanya daerah Khatulistiwa. Oke, lanjut. Kita aplikasikan ke soal. Nah, di situ ada logam kalium. Ini dengan fungsi kerja 2,21 elektron volt. Ya. Disinari cahaya ultraviolet dengan panjang gelombang 2500 angstrom. Ini seharusnya ke atas ya. Nah, pertanyaannya hitung frekuensi cahaya dan frekuensi ambang. Awas beda nih. Frekuensi cahaya dan frekuensi ambang. Nah, kita hitung lewat ini dulu. Ya. Ini frekuensi, yang ini frekuensi ambang. Nah, oke. Jawab ya. Nah, fungsi kerja. Work function ya, berarti W0 ya, itu 2,21 elektron volt. Ya, elektron volt. Kemudian panjang gelombang ultraviolet ya, lambda itu 2500 angstrom. Ini seharusnya nulisnya kayak gini. Ya, belum terangkat ini, seharusnya terangkat. Nah, sekarang kita gunakan kalkulator. Nah, kalau tidak diketahui konstanta Planck-nya, kita ambil H ya seadanya, karena pakai kalkulator aja. 6,625 kali 10 pangkat minus 34. Nah, tetapi ini rubah dulu ke meter. Jadi nanti 2500 kalikan 10 pangkat minus 10. Nah, nanti jawabannya adalah 25 kali 10 pangkat min 8 meter. Oke? Nah, kita cari nomor A. Frekuensi ambang ya. Frekuensi ambang. Nah, untuk frekuensi ambang itu kita gunakan bukan ya, frekuensi biasa tuh, atau boleh tertukar lah. Nah, supaya enak ini. Frekuensi cahaya, sorry. Untuk frekuensi cahaya ya, kita ambil dari sini. E sama dengan HF ya. Nah, di sini ada panjang gelombang, berarti jangan menggunakan yang lain. Maka gunakan rumus ini. E sama dengan HC per lambda ya. Nah, oke, energinya berapa? Energinya berapa? Nah, kita bisa hitung. Kita bisa hitung. Nah, tinggal energinya itu 6,625 kali 10 pangkat min 34 kalikan 3 kali 10 pangkat 8. Itu energi cahaya per 25 kali 10 pangkat min 8. Ya. Nah, ini naik ke atas nantinya. Nah, kalau dihitung-hitung energi cahaya itu sendiri ya. Nah, itu berarti 6,625 ya, kalikan 3 ya. Kemudian dibagi dengan 25. Nah, nanti diperoleh bahwa energinya, energi cahaya itu yang jatuh ke kalium itu 0,795 ya. Nah, ini pangkat berapa?
Ini berarti ini 34, ya ini berarti 16 ya kalau dijumlahkan ya. Sebab ini naik ke atas jadi positif, berarti 34 dikurangi 16 ya. Ya. Nah, itu berarti sekitar, bukan sekitar, ini harus pas ya. Minus 18 apa? Joule ya, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan utama di sini adalah frekuensi cahaya. Nah, boleh menggunakan ini. Boleh menggunakan bahwa lambda ya sama dengan C per F. Berarti nanti F-nya dapat nih. Berarti nih 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan lambda ini. Lambdanya berarti yang ini 25 kali 10 pangkat min 8. Nah, atau nanti 31 dibagi dengan per 25 ya. Hasilnya 10 pangkat 16. Nah, atau mau pakai desimalan boleh. Nah, tinggal dibagi 31 dibagi ya. Ya. Nah, nanti diperoleh 1,2 ya. Oke. 1,24. Nah, kali 10 pangkat 16 Hz ya. Tuh. Itu frekuensi cahaya yang jatuh. Nah, sedangkan di sini ada fungsi kerja. Nah, itu berarti ditanyakan dari sini jawabannya. Nah, nomor B itu frekuensi ambang F0 berapa? Nah, gunakan yang ini. W sama dengan HF0 ya. Ya. Nah, ini bukan langsung tapi 2,21. Nah, ini elektron volt ya. Elektron volt. Ini berarti 2,21 kalikan 1,6 10 pangkat minus 19 ya. Langsung aja. 1,6 10 pangkat minus 19 ya. Udah? Ya. Sama dengan 6,625 kali 10 pangkat minus 34 F0. Nah, udah jelas nih. Maka F0 sama dengan 2,21 ya, kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 ya, dibagi dengan 6,625 10 pangkat minus 34 ya. Nah, nanti diperoleh ya, tinggal kalikan aja dulu 2,21 ya. Kalikan dengan 1,6 nah, nah, dibagi dengan 6,625 dibagi dengan 6,625 ya. Ya, hasilnya 0,5337. Udah aja kita singkat 34 ya. 337. Aduh, 334 10 pangkat. Nah, di sini ini 34 ya, awas nih. 34. Ini naikkan ke atas. Jadi 34 dikurangi 19 ya. Itu. Ya. Ini berarti 0,534 10 pangkat 15 Hz. Itu frekuensi ambang ya. Jadi minimal harus berfrekuensi 0,534 10 pangkat 15. Itu ya. Itu jawaban untuk nomor option B ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini lagi bercerita tentang efek fotolistrik. Nah, dengan fungsi kerja, ya, fungsi kerjanya di sini diketahui 3,3 elektron volt. Oke, kita kerjakan langsung. Nah, jawab ya. Fungsi kerja itu 3,3 elektron volt, ya. Elektron volt bukan V. Nah, dan nanti rubah dulu 3,3 kali 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Itu kan mau ke joule-nya, tidak langsung ya. Nah, terus kita peroleh misalkan seperti ini ya. Ya. Nanti diperoleh 1,98 ya. Sorry ya. 1,98 10 pangkat minus 19 joule. Nah, oke.
Nah, kemudian eh, cahaya yang digunakan panjang gelombangnya, nah itu lambda itu 500 angstrom ya. Angstrom berarti 5 kali apa? Langsung aja 500 kali 10 pangkat min 10. Kalau sudah bisa tidak bisa lewat ini. 5 kali 10 pangkat min 8 meter ya, gitu. Nah, pertanyaannya itu energi kinetik. Untuk menghitung energi kinetik, maka kita harus cari dulu bukan energinya berapa energi cahaya ya. Oke. Energi cahaya ya, sorry tulisannya jelek sekali ya. Energi cahaya, nah itu berarti E sama dengan Hc per lambda. Awas ini angkanya kecil-kecil, makanya gunakan kalkulator. Kalkulator harus dipakai. 6,625 10 pangkat minus 34 ya. Sudah? Kalikan dengan cepat terbang cahaya. Speed of light 3 kali 10 pangkat 8 ya. Nah, kemudian ini lambdanya kita hitung tadi ini 5 kali 10 pangkat min 8. Ini kalau ini dijumlahkan, kalau naik itu berarti positif. Ya, berarti 6,625 kalikan 3 per 5 kali 10 pangkat min 34 kalikan 10 pangkat 16 ya. Nah, sekarang kita bagi dulu ya. Kita bagi dulu ya. 6,625 ya. Dikalikan 3 dulu, kemudian dibagi dengan 5 ya. Oke. Ya. Ini hasilnya 3, nah di sini aja ya. Di sini atau di atas. Berarti atau di bawah juga bisa. Ya, pelimpan ya. 3,975. Nah, 10 pangkat. Nah, ingat di sini ada 34 dikurangi 16 ya. Nah, oke. Nah, ini pangkat minus ya. Kok minus ya? Bukan minus ini seharusnya. Ini min ya. Plus berarti ini min 18 ya. Nih 18 minus benar ya. Min. Nah, ini juga sama tadi min 19 ya. Oke, supaya sama. Oke, sama. Supaya sama energinya dengan yang ini berarti buat ke 19. Berarti energi cahaya itu 3 ya. 3 9,75 10 pangkat min 19 ya. Jadi nanti ini naik, ini yang diturunkan gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita peroleh WNO-nya. Ada energi cahayanya ada, berarti kita ambil rumus yang ini. W ditambah EK itu sama dengan energi cahaya. Berarti 39,75 10 pangkat minus 19 ya, sama dengan WNO-nya di situ 1,98 ya kali 10 pangkat min 19 ya. Ini ditambah energi kinetik. Awas jangan dibagi. Berarti energi kinetik itu sekitar 39,75 dikurangi 1,98. Nah, kurung ya. Kali 10 pangkat minus 19. Nah, kalau dikurangkan hasilnya nanti taruh ya. Nah, dikurangi dengan 1,98. Ini besar sekali ya. 37 ya. 37,77. Jadi nanti jawabnya ini. 37,77 kali 10 pangkat minus 19 joule. Nah, oke, kalau mau dibuat elektron volt kayak gini aja dibagi dengan 1,6 ya. Nah, nanti perolehannya itu energi kinetiknya 23,661 elektron volt ya, kayak gitu. Itu jawabannya. Nah, ini agak jelimet soalnya kan kecil-kecil. Gitu. Oke, lanjut.
dipercepat aja ya. Panjang gelombang cahaya yang dijatuhkan berubah dari 4.000 menjadi 3.000 angstrom. Hitung potensial stop menghentikan laju elektron dari fotoelektron yang dipancarkan oleh permukaan logam. Oke, nah sekarang di sini ada soal aneh nih. Potensial stop itu apa? Jadi tenaga potensial untuk menyetop elektron untuk menghentikan. Ya. Nah, kita cari dulu energi-energi dari gelombang-gelombang ini ya. Nah, maka taruh saja S1 sama dengan H C per lambda ya, gitu ya. E2 ini lambda 1 aja. H C per lambda 2. Oke. Nah, ini 4.000 angstrom. Kita langsung aja kerjakan. Maka S1 ya 6, atau tulis dulu rumusnya, boleh. H C per lambda 1 ya. 6,625 10 pangkat minus 34 ya. Kemudian kalikan 3 ya, 3 kali 10 pangkat 8. Itu kan cahaya. Jadi ini. Nah, ini 4.000 angstrom berarti langsung aja 4 kali 10 pangkat min 7 ya. Oke. Nah, nanti diperoleh bahwa besarnya seperti ini. Ya. 6,625 ya kalikan 3 dibagi dengan 4 ya. Nah, nanti perolehannya 4,9 ya. 4,968 ya. 75 nih 10 pangkat. Nah, ini kan ini ke atas kan naik jadi 15 ya. Jadi 15. Nah, ini 34. Berarti ini minus 19 joule ya. Oke, itu. Nah, itu E1. Nah, sekarang bagaimana E2-nya? E2-nya tinggal ngikut. E2 sama dengan HC per lambda 2. Nah, tinggal masukkan aja. 6,625 kali 10 pangkat minus 34 kalikan 3 kali 10 pangkat 8. Nah, ini disebut 3.000 angstrom ya. Berarti 3 kali 10 pangkat minus 7. Nah, ini kalau dijumlahkan 15. Nah, berarti E2 itu nilainya tinggal 6,625 ya. Ya, ini kan coret dengan ini. Nah, berarti 6,625 saya tulis dulu ya. 10 pangkat minus 34 kalikan dengan 10 kali 10 pangkat 15 ya. 8 tambah 7. Nah, oke, hasilnya 6,625 kali 10 pangkat minus 19 ya. Oke, ini mohon maaf nih tulisannya acak-acakan. Oke. Udah bakatnya kayak gini. Oke, kita lanjut. 10 pangkat min 19. Nah, oke. Nah, nanti potensial stop itu gini. Datang dari sini juga. E sama dengan W0 ditambah EK ya. Nah, berarti EK sendiri itu sama dengan energi potensial ya. Energi potensial sendiri itu sama dengan Q kali V ya. Inilah yang disebut potential stop ya. Nah, nanti ini sama saja dengan ya. Kembali jelibat. Jadi nanti EK sama dengan E dikurangi W0. Nah, yang penting kita selisihnya aja dulu. Ya. 6,625 sedangkan di sini 4,9 ya 6. Nah, boleh yang ini aja. Jadi nanti 6,625 ya. Oke, kali 10 pangkat minus 19 dikurangi 4,968 10 pangkat min 19 ya. Nah, ini boleh diganti, ini jadi Q kali P ya. Nah, ini hasilnya sendiri di sini ya. Ya. 6,625 dikurangi 4,968 ya. 4,968
68. Hasilnya 1, ya. 1,657 ya, kali 10 pangkat minus 19. Nah, Q-nya berapa? Q-nya adalah elektron ya. 10 pangkat min 11 kali potensial. Di sini 1,657 10 pangkat min 19. Tinggal nyoret nih. Nah, oke. Nanti potensial stop atau V0 ya. Ini V0 boleh tulisnya. Ini juga sama V0, ini V0 ya. Nah, berarti potensial stop itu tenaga potensial untuk menyetop gerakan elektron dari efek fotolistrik. Nah, besarannya berapa? 1,657 dibagi dengan 1,6. Ya, oke, seperti itu. Nah, nanti jawabannya adalah nah, jawabannya 1,03 ya. 1,035 ya, volt ya, kecil sekali. Kenapa? Emang di sini panjang gelombangnya turunannya pendek ya. Oke, seperti itu jawabannya. Lanjut ke soal berikutnya. Ini soal rumit sekali ya. Soal 4. Nah, ini ada pertanyaannya, energi kinetik elektron berapa? Kecepatan elektron berapa? Kita jawab. Oke, perhatikan ya. Di sini kebetulan H-nya atau Karshata Planck yaitu 6,6. Jadi jangan menggunakan 6,625. Kalau soal itu menginginkan H-nya 6,6. Nah, oke, kita cari energi kinetik elektron. Nah, sebelum ke sana, kita cari dulu ini nih. Ya. Nih. Energi ambang, fungsi kerja. Berarti HF ya, 0. 6,6 10 pangkat minus 34 kalikan 4,4 ya, kali 10 pangkat 14. Nanti hasilnya ya hasilnya ini 6,6 kalikan 4,4 ya. Itu 29,04 ya, kali 10 pangkat nih, awas. Berapa nih? 20 ya, 20 joule ya. Nah, atau misalkan mau ke 19 boleh 290, sekian ya. Nah, terus berikutnya adalah energi cahaya HF, energi cahaya berarti 6,6 oke, kali 10 pangkat minus 34 kalikan dengan 6 kali 10 pangkat 14 ya. Nah, nanti di sini tentu saja 6,6 kalikan dengan 6 ya. Nanti diperoleh 39. 39,6 kali 10 pangkat 20 ya, min 20 nih, joule. Nah, dari perolehan data ini, nah, maka kita akan mencari energi kinetiknya berapa. Ingat, E sama dengan fungsi kerja ditambah energi kinetik. Jadi nanti energi kinetik besarnya adalah E dikurangi W0 atau masukkan nilainya ya. 39,6 kali 10 pangkat min 20 dikurangi dengan 29,04 kali 10 pangkat min 20. Nah, nanti hasilnya energi kinetik itu besarnya sorry ya, kita hitung dulu. Dikurangi 28,04. Nah, jawabannya adalah 10,56
10,56 kali 10 pangkat min 20 Joule. Oke, ini energi kinetik. Nah, sekarang kecepatannya berapa? Nomor B, ya. Nah, kita cari nanti yang tadi yang kita cari adalah energi kinetik, ya. EK-nya berapa? Gitu ya. Oke. Nah, sekarang B-nya kecepatannya berapa? Ya, kecepatan elektron ketika mendekati atau menumbuk anoda. Udah, bahwa EK itu setengah mv kuadrat ya. Oke. Nah, ingat di massa elektron, ingat. Massa elektron itu 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kilogram. Ya, kilogram. Nah, tinggal masukkan di sini 10,56 10 pangkat min 20 sama dengan setengah nih kali 9,1 10 pangkat minus 31 kali pi kuadrat. Nah, nanti diperoleh pi kuadrat sama dengan 2 kali 10,56 kali 10 pangkat min 20 dibagi dengan 9,1 kali 10 pangkat minus 31. Nah, nanti diperoleh ini kuadrat dulu ya. Kuadrat ya. Nah, itu 2 kali 10,56. Ya. 2 kali 10,56. Ya, sorry. Saya ganti ya. Nah, dibagi dengan 9,1. Ya. Nah, ini hasilnya 2,3208. 2,3208. Aja bulatkan aja 2,321 ya. Nah, ini 10 ini naik ke atas nih. Jadi nanti 20 minus kemudian 31 jam plus berarti tinggal pangkat 11. Nih, kalau mau diakar ini kan susah ya. Udah, gini aja pi kuadrat sama dengan 23,21 10 pangkat 10. Nanti pi sama dengan akar dari ini akar 23,21 kali 10 pangkat 10. Nah, diperoleh kecepatannya akar dari ya 23,21. Nah, ini kalikan di luar 10 pangkat 5 ya. Ini meter per sekon. Itulah kecepatan elektron ketika disinari cahaya dengan frekuensi 6 kali 10 pangkat 14. Oke. Nah, ini agak menjelimet ya. Karena emang teori-teori ini sangat mumet ya. Karena kita menghitung yang kecil-kecil ya, mikro ya, gitu. Nah, lanjut ke bahasan berikutnya. Oke, next video yaitu efek Compton dan teori de Broglie. Nah, sama seperti yang video-video sebelumnya, seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, maka tinggalkan pesan kalian berupa like, komen, dan subscribe supaya kalian bisa mengikuti video-video lanjutan dari bab dualisme gelombang ya, atau gelombang partikel. Ya. Dan share ke teman Anda dimanapun mereka berada supaya sama-sama mempelajari teori-teori dari dualisme gelombang. Gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bila tidak berkualitas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada kesalahan.